Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji teks Arab lagi. Kita analisis dari sisi nahwunya dan juga kita coba bagaimana terjemahnya. Oke, kalimat yang pertama. Yaqra'u. Lafad yaqra'u merupakan kalimat fi'il, yaitu fi'il mudhari' karena didahului oleh huruf mudhara'ah yang berupa ya yang memiliki fungsi lil ghaib. Lafadz yaqra'u termasuk dalam kategori fi'il yang mu'rab karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswa. Ya kan? Nah, ia berhukum rafa karena sepi dari amil nawasib dan amil jawazim atau litajarrudi 'anin nawasib wal jawazim. Tanda rafa'nya menggunakan dhammah dhahirah karena lafadz yaqra'u termasuk dalam kategori fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya berupa huruf sahih dan huruf akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. As-sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, tidak bertemu dengan sesuatu itu maksudnya apa? Tidak bertemu alif tasniyah, tidak bertemu wawu jama', tidak bertemu ya muannas mukhatabah, tidak bertemu nun taukid dan tidak bertemu nun niswa. Nah, oke, berikutnya. Lafadz yaqra'u termasuk fi'il ma'lum karena cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul. Gimana kaidah majhul itu? Dumma awaluhu wa futihama qoblal akhir, ya kan? Oke, sehingga ia membutuhkan fa'il. Dan dalam konteks contoh di atas, fa'ilnya berupa lafadz alladzi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Lafadz yaqra'u juga disebut sebagai fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu apa? Fi'il yang membutuhkan objek. Nah, gimana cara analisisnya? Ciri-cirinya dari sebuah fi'il muta'addi adalah jika sebuah fi'il tersebut dapat dipasifkan, nah maka bisa dipastikan bahwa fi'il tersebut adalah muta'addi. Nah, untuk lafadz yaqra'u, membaca, itu dapat dipasifkan menjadi dibaca. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa yaqra'u adalah fi'il muta'addi. Oleh karenanya, maka yaqra'u membutuhkan objek. Karena fi'il muta'addi kan. Oke, objeknya apa? Nanti kita analisis mana yang pantas menjadi objek. Yang pertama kita tahu dulu bahwa yaqra'u adalah fi'il muta'addi. Oke, berikutnya alladzi. Lafadz alladzi merupakan kalimat isim sehingga bisa jadi ia dibaca rafa, nasab atau jar. Kira-kira dibaca apa? Oke, lafadz alladzi termasuk yang dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma, yaitu fa'il. Disebut fa'il karena alladzi merupakan isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum berupa yaqra'u. Tanda rafa'nya tidak ada atau bersifat mahalli. Nah, karena termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah yang berupa isim mausul. Teman-teman ingat kan isim mausul itu termasuk dalam isim-isim yang mabni. Selain isim mausul apa? Ya, isim dhamir, isim isyarah. Nah, jadi setiap isim mausul pasti membutuhkan
ini tadi ya. Alladzi itu tanda rofa'nya nggak ada. Karena apa tadi? Mahalli kan? Karena isim mausul itu mabni. Nah, setiap isim mausul pasti membutuhkan silah. Atau silah mausul dan na'id. Jadi, yaqra'u itu fi'il, alladzi itu fa'il. Oke, kita lanjutkan dulu. Abuhu. Nah, abuhu itu merupakan kalimat isim sehingga memungkinkan dibaca rofa, nasab, atau jer. Lafad abuhu termasuk yang dibaca rofa karena tergolong marfu'atul asma. Apa itu? Yaitu mubtada. Disebut mubtada kenapa? Karena ia merupakan isim ma'rifat yang dibaca rofa yang jatuh di awal jumlah. Tanda rofa'nya menggunakan wawu. Karena lafad abun dalam contoh di atas termasuk dalam kategori al-asma al-khamsah yang memenuhi persyaratan untuk di'irabi sebagai al-asma al-khamsah. Mufrad, mukabbar dimudhafkan kepada selain ya mutakallim. Lafad abuhu merupakan susunan idhofah karena ia terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mana mudhofnya, mana mudhof ilaihnya? Oke, mudhofnya adalah lafad abun. Sedangkan mudhof ilaihnya adalah hu. Karena lafad abun berkedudukan sebagai mudhof, maka ia harus memenuhi ketentuan mudhof. Apa saja? Oke, pertama nggak boleh ditanwin. Nggak boleh ada alif lam. Dan apabila berupa isim tasni atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya harus dibuang karena nun merupakan pengganti dari tanwin. Nah, itu syarat-syaratnya. Dan abun tadi sudah memenuhi syarat kan? Nah, nggak ada tanwin, nggak ada al, ya kan? Oke. Domirhu karena menjadi mudhof ilaih maka ya harus dibaca jer. Tanda jernya nggak ada atau bersifat mahali karena termasuk dalam kategori isim-isim yang mabni kan domir. Oke, susunan lafad abuhu tergolong idhofah maknawiyah karena di samping memperkirakan makna huruf jer, ia juga tidak memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai idhofah lafdiyah. Yaitu mudhofnya berupa isim sifat dan mudhof ilaihnya merupakan ma'mul dari mudhof. Oke, sampai sini clear ya. Oke. Berikutnya lafad qaimun. Qaimun itu pasti isim. Kenapa? Karena ada ciri-cirinya, yaitu tanwin. Nah, karena termasuk dalam kalimat isim, maka memungkinkan dibaca rofa, nasab, atau jer. Nah, kira-kira dibaca apa nih? Ya kan? Sudah dibaca tadi qaimun. Lafaz qaimun termasuk yang dibaca rofa karena tergolong marfu'atul asma. Nah, ini yang penting adalah kita tahu alasannya. Kenapa kok dibaca qaimun? Karena dia menjadi khobar. Disebut khobar karena lafaz qaimun itu berfungsi sebagai penyempurna faidah. Maksudnya apa? Maksudnya pantas apabila diberi kata adalah kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau makna ala pesantrennya iku kan gitu. Karena berkedudukan sebagai khobar maka harus dibaca rofa. Tanda rofanya dengan menggunakan dhammah karena ia merupakan isim mufrad. Oke, clear. Nah, abuhu qaimun jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada abuhu dan khabar qaimun itu menjadi silah mausul dari isim mausul alladzi. Karena menjadi silah mausul, maka ia termasuk dalam kategori jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Al-jumalul lati la mahalla laha minal i'rab.
Dhamir hu yang terdapat dalam sila mausul yang kembali kepada isim mausul alladhi menjadi aid dari isim mausul alladhi. Nah, lafad Al-Qur'ana. Lafad Al-Qur'ana merupakan kalimat isim. Sudah jelas ya tandanya apa? Karena ada alif lam. Nah, karena termasuk dalam kategori kalimat isim, maka ia memungkinkan dibaca rafa, nasab atau jar. Lafad Al-Qur'ana termasuk yang dibaca nasab. Mansubatul asma. Ingat apa aja kan? Kalau Al-Qur'ana jadi apa? Jadi maf'ul bih. Disebut maf'ul bih karena ia merupakan isim yang jatuh setelah fi'il muta'addi yaqra'u dan berkedudukan sebagai objek. Karena berkedudukan maf'ul bih, maka ia harus dibaca nasab. Tanda nasabnya menggunakan fathah karena ia merupakan isim mufrad. Oke, berikutnya lafad al-karima. Lafad al-karima merupakan kalimah isim. Jelas karena ada al. Maka karena isim ini rofa, nasab atau jar. Nah, kan gitu. Kita udah baca al-karima. Alasannya kenapa? Karena ia termasuk mansubatul asma. Apa itu? Berupa tawabi. Lebih spesifik lagi sebagai naat. Nah, oke. Disebut naat kenapa? Karena ia termasuk dalam kategori isim sifat. Ya kan? Nah, syarat naat itu apa aja? Nah, karena Al-Karim tadi mensifati Al-Quran atau man'utnya adalah Al-Quran, maka antara Al-Karim dan Al-Quran harus sama dalam berbagai hal. Oke, di sini kita tahu sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar, dan sama-sama ma'rifah, ya kan? Oke, udah clear ya. Tadi Al-Qur'ana maka Al-Karima. Karena Al-Qur'an itu nasab, maka Al-Karima juga dibaca nasab. Oh iya, jadi terjemahnya gimana ini tadi? Yaqra'u membaca. Alladzi yang. Abuhu ayahnya. Qaimun berdiri. Al-Qur'ana Al-Qur'an Al-Karima mulia. Nah, gimana cara nerjemahnya? Kita sudah tahu makna perkatanya. Nah, cara menerjemahkan jumlah fi'liyah, kita cari mana fa'ilnya. Tadi kita tahu fa'ilnya adalah alladzi. Maka alladzi harus diterjemahkan terlebih dahulu. Oke. Orang yang bapaknya berdiri, alladzi abu qaimun, kan gitu. Orang yang bapaknya berdiri sedang membaca Al-Qur'an. Yaqra'u Al-Qur'ana. Sekali lagi, orang yang bapaknya berdiri sedang membaca Al-Qur'an yang mulia, Al-Karima. Berikutnya, wal hadisa. Wa merupakan kalimat huruf. Karena termasuk kalimat huruf, maka ia dapat berkategori huruf yang muassir atau berpengaruh terhadap kalimat yang di depannya. Dapat juga ghairu muassir, tidak berpengaruh. Nah, huruf wawu dalam contoh di atas termasuk dalam kategori yang berpengaruh. Karena ia merupakan wawu athof. Maka kalimat isim yang jatuh sesudahnya disebut sebagai ma'tuf, yang hukum i'rabnya harus disesuaikan dengan ma'tuf alaih, disesuaikan dengan di depannya. Tadi ada al-karima. Nah, maka wal hadisa. Nah, begitu. Oke, kita lanjut ke al-hadisa. Al-hadisa isim kan? Jelas sudah ada alnya. Nah, ini kita juga sudah membaca al-hadisa ya.
Sekarang, kenapa dibaca al-hadisa? Oke, jawabannya pasti karena termasuk isim-isim yang harus dibaca nasab. Karena apa? Karena tawabi. Tawabi yang maktuf. Disebut maktuf karena jatuh setelah huruf wawu atof. Karena berkedudukan sebagai maktuf, maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan hukum i'rab maktuf alaih. Al-Quran tadi, Al-Karim tadi. Karena Al-Qur'ana, Al-Karima, wal hadisa. Tanda nasabnya adalah fathah karena ia merupakan isim mufrad. Oke, berikutnya as-sahihata. As-sahihah jelas isim. Dibaca ta, alasannya kenapa? Karena termasuk mansubatul asma, yaitu tawabi yang berupa naat. Disebut naat kenapa? Karena ia termasuk dalam kategori isim sifat. Sekarang kita cek kesesuaiannya. Nah, tapi kita perlu tahu juga bahwa lafad as-sahihata itu termasuk naat sababi karena merofakkan isim dohir berupa asaniduhu. Nah, dan yang dijelaskan bukan man'utnya al-hadisa secara langsung, akan tetapi yang dijelaskan adalah sesuatu yang berhubungan dengan man'ut, yaitu asaniduhu. Naat sababi berkesesuaian dengan calon man'utnya dari sisi ma'rifat dan nakirohnya lafad as-sahihata. Sebagai naat berstatus isim ma'rifat dan lafad al-hadisa sebagai man'ut juga berstatus sebagai isim ma'rifat. Naat sababi harus selalu dalam kondisi mufrad. Nah, lafad as-sahihata juga berbentuk mufrad. Sedangkan dari segi mudzakkar dan muannasnya disesuaikan dengan ma'mulnya. Lafad as-sahihata berbentuk muannas karena ma'mulnya yaitu lafad asaniduhu berhukum muannas. Lafad as-sahihata ditentukan sebagai naat sehingga hukum i'rabnya disesuaikan dengan man'utnya. Dalam konteks kalimat ini berkedudukan sebagai maktuf dan dibaca nasab sehingga lafad as-sahihata harus dibaca nasab. Tanda nasabnya jelas fathah karena ia merupakan isim mufrad. Nah, lafad as-sahihata merupakan isim yang dapat beramal sebagaimana fiilnya karena ia merupakan sifat musyabbaha bismil fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il dan telah memenuhi persyaratan untuk beramal sebagai fiilnya, yaitu menjadi naat. Teman-teman ingat kaidahnya? Wa waliya istifhaman aw harfan nida aw nafyan aw jasifatan aw musnida. Nah, iya kan? Isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabbah bismi fa'il dan isim mansub dapat beramal seperti fi'il ketika didahului oleh huruf istifham, huruf nida, huruf nafi menjadi naat atau menjadi khabar. Tek-tek-tek-teknya. Oke, lafad as-sahihata beramal seperti fi'il maklum sehingga membutuhkan fa'il dan isim yang menjadi fa'ilnya adalah lafad asanidu. Oke, berikutnya silakan teman-teman analisis bagaimana kedudukan i'rabnya dan bagaimana terjemahnya. Silahkan lengkapi analisisnya di kolom komentar. Kita bertemu lagi di materi kajian teks Arab berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.